Oke guys, kembali lagi bersama channel saya yang tentunya nggak dikenal dan nggak disuka ya. Tapi saya harap Anda menonton video ini sampai selesai. Ya, hari ini kita akan undang teman kita untuk membahas sebuah film yang baru ramai di bioskop nih. Bro, sini. Kok kayak gini ya? Iya, emang awkward banget. Oke, tos dulu dong. Shalom. Shalom. Langsung bawaannya mau berkhotbah, coy. Oke, ini dia teman Guys, kita. kalau kayak gini kelihatan settingannya, guys. Gue udah bawa kuaci soalnya. Gak apa udah, bodo amat. Ya udah, sambil makan ya. Ya, kenalin dulu dong bro. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Karim. Muhammad. Ya, terus Saya dari SDN Warakas 05 Petang. masih SD ya? Dulu atau sekarang? Ini ngeliat batik SD ini. Aduh. Oke. Gimana? Kita mau ngobrol apa? Ngobrolin film sih. Tapi ngomong dari mana ini? Kayaknya pakaiannya kayak lagi pemilihan lurah. Kan kita dari tempat yang sama. Oh sama ya? Oh iya, gue lupa. Sok lupa lagi. Ya udah, langsung aja kita mau ngobrolin film nih. Oke. Oke bro, jadi kemarin kan gue nggak sengaja tuh, ya sebenarnya sengaja juga sih. Lihat-lihat itu status lu, Iya. kan ada kayaknya habis nonton film lu ya. Iya, gue habis nonton Kodrat Kodrat. kemarin. Ya tuh gimana itu menurut lu? Kalau menurut gue Kodrat tuh menarik ya, karena gue udah lama nggak nonton film Indonesia yang dibikin dengan genre yang kayak gitu. Iya, horor tapi Iya, aneh gitu ya. horor nggak tapi seperti action biasanya juga iya. gitu. Itu Iya. menarik sih. Itu berhubung gue udah lama nggak nonton film Indonesia, Kodrat ini jadi film yang menarik karena orang kan pada cerita tuh filmnya bagus katanya, terus Iya, actionnya oke. Di Instagram juga kan sering pada muncul tuh review-reviewnya apa gitu. Nah makanya kan gue waktu itu juga penasaran pengen nonton, gue nonton juga waktu itu kan. Terus kemarin nggak sengaja gue lihat kok status lu juga nonton, wah makanya gue ajakin ngobrol lu soal itu. Iya, benar. Iya. Itu seru sih, Kodrat tuh kurang lebihnya sih seru. Dia itu kan cerita tentang, lu pasti tahu nih, dia pasti cerita tentang orang yang pakai metode ruqyah untuk ngusir setan. Iya. Nah, karena dia itu berhenti ruqyah karena anaknya itu suatu kali itu berhasil diambil sama setan, dibikin mati lagi. Iya, yang di awal adegan Betul, itu ya. itu bagus banget adegan itu tuh di awal. Kepalanya sampai ngeri itu. Ala-ala Hollywood. Iya, ala Gokil. ngeri tapi gokil Iya, emang. gokil. Nah, karena setannya itu, iblisnya itu Aswala kan kita tahu Iya, namanya. Aswala. Itu berhasil ngambil anaknya. Nah, disitulah kita tahu nih kan, diceritanya lu tahu dong pasti kalau Kodrat itu setelah itu dia berhenti jadi seorang yang ustadz yang jago ngeruqyah. Iya, istilahnya dia frustasi karena kegagalannya kan. Betul. Itu kan Kesalahan terbesar karena anaknya sendiri. betul. Iya. Dan itu di adegan di awal tuh dibungkus dengan sangat bagus kan. Iya. Kita tahu dari awal udah tegang, Iya. udah ngerasa bahwa oh ini yang dilawan, oh ini musuhnya Iya, gitu. benar. Jadi nggak basa-basi lah, langsung set gitu langsung ini. Iya. Nah, baru kan kita dibawa tuh ke satu kampung. Gue lupa kampungnya apa, Kampung Kober namanya. Oh iya, kayak nama pasar sih. Gue waktu nonton tuh juga inget kok kayak pasar Kober. Nah, Kampung Kober itu kampung yang terkutuk kan ceritanya. Iya, benar. Karena kampung ini dia kembali ke kampung ini setelah dia sempat mati suri. Iya dong, waktu di penjara itu ditarik digantung, betul, mati, ternyata scene-nya langsung berpindah dia mati suri. betul. Iya. Itu gua hampir pindah agama gua, bro. Hampir login serius. Itu waktu adegan dia di Padang padang pasir terus ada azan tahu tuh. itu, gua tahu. Langsung apa aku ini hambamu. Iya, siap. Langsung pertobatannya. Iya. Tapi emang itu oke banget gitu. Iya, Apalagi kita tahu bener. kan dia mati suri setelah lehernya tuh dijerat sama orang yang dirasukin Aswala itu. Iya. Jadi pasca Aswala berhasil ngambil anaknya, di penjara pun dia masih diteror meskipun dia sudah bukan lagi ustadz,
bukan lagi orang yang melakukan ruqyah-ruqyah Iya. gitu. Ya namanya iblis masih punya dendam tersendiri lah. Betul. Kalau nggak salah tuh ada momen dimana iblisnya ngomong gitu, lu harus gua bawa ke neraka atau jadi pengikut gua baru Oh, iya. terornya itu berhenti ke dia Oh, kan iya, gitu. bener-bener. Tapi kalau yang waktu ngomong itu gua kurang begitu perhatiin sih. Iya. Ini baru. Nah, balik lagi nih kita ke Desa Kober tadi. Iya, oke. Nah, Desa Kober kan. Ya. Dia kembali ke Desa Kober yang mana ternyata kita tahu kan itu ininya bekas pesantren dia, tempat ya. dia belajar dulu ngilmu kan orang Ilmu, Jawa ya, kan kalau bilang orang gitu. Jawa, Ilmu agama, ilmu bela diri juga. Nah, ternyata kan kita tahu tuh desa itu desa terkutuk. Oh ya, by the way sebelum itu. Iya, sebelum itu ada juga nih sebelum masuk ke desa itu gua pengen Adegan sorotin. bis. Ya, adegan bis juga yang itu. Terus setelah turun itu gua dari sisi view pemandangan ya. Cakep Oh tuh. iya. Gua pengen Ala desa-desa gitu ya. Iya, gue seneng dari situ tuh. Terus apa kayak tiba-tiba pinggir pantai itu naik gunung tapi bawahnya jurang pantai itu kan keren banget. Iya. Tapi kalau sebagai penonton sih ya, kita jadi nggak bisa bayangin itu desa yang di mana gitu. Maksudnya Iya. entah di Jawa atau di Iya. di Sumatera atau di daerah yang lain gitu, kita nggak bisa nangkep. Tapi mungkin itu sesuatu yang memang dibikin untuk jadi misteri lah, lu tebak-tebak sendiri lah gitu. Dan mungkin konsepnya emang dibikin pelosok banget gitu lah. Iya betul. Kelihatan sih pelosok banget. Karena kan ada kebun-kebun, terus yang paling menarik tuh ini sumur. Iya, hal-hal kayak sumur, kayak pemandangan, terus kemudian kita lihat ornamen-ornamen yang ada di situ yang dipakai itu jadi memperjelas kalau itu tuh di pelosok gitu. Apalagi yang yang lu tahu kan gerbang pesantrennya itu. Iya. Kayak gapura, dia konsepnya kayak gapura tapi kayak bambu-bambu 17-an gitu kan Betul. situ. Nah, habis itu kan setelah dia kembali ke desa itu kita tuh disuguhin di adegan pertama itu ada cewek yang kesurupan itu. Oh iya, yang yang dia gadis dipasung, itu ya? yang Anak gadis dipasung. dipasung. Ya. Nah, itu tuh kan cewek temennya si Asya, salah satu protagonis tokoh utamanya kan. Iya benar. Nah, yang masih SMA itu ya. betul, yang matinya tuh itu ngeri banget ya. Itu dia dia benturkan kepalanya ke kayu pasung itu sampai mati akhirnya. Kan. Itu udah jadi penggambaran kalau itu tuh sebuah tempat yang nggak bener lah, ada sesuatu di tempat ini, ada masalah di tempat ini. Iya, makanya kan digambarkan waktu itu kalau nggak salah tanaman-tanaman pun dibikin kering kan. Iya benar. Jadi bukan elemen terkutuk tuh nggak terkutuk dalam arti oleh kesurupan gitu, sebatas kesurupan. Iya betul mempengaruhi. Iya benar. Iya, soalnya kan banyak yang katanya panennya gagal apa kan gitu, sampai orang tuanya Asya waktu itu nagih utang ke yang ibunya yang dipasung itu ya. Baru kita tahu kemudian konfliknya berpusat kepada keluarga Asya dan keluarga si Alip itu kan. Iya benar. Mereka bergantian di goda penyihir si Aswala itu. Iya benar. Sampai sambil makan bro. Iya. Enak kayaknya. Gue udah tadi udah makan. Iya. Nah. Oh iya. Terus ini ya, yang waktu setelah acara doain yang anak dipasung ternyata sampai meninggal itu, mamanya Asya pulang sempat berantem ya sama Asya. Yang tadinya dia nggak percaya kan sama gitu-gituan. Nah, ternyata malah adiknya sendiri yang kena, ya kan? Iya. Itu kan dimulai dari ketika si Alip itu mulai ngobrol-ngobrol sama lemari kan. Iya. Dan di situ dijelaskan ceritanya seolah-olah ayahnya di situ ya kan. Iya. Dia kangen sama ayahnya tapi ngobrolnya sama lemari. Awalnya kita dibuat persepsi kalau itu adalah imajinasi anak kecil, bukan hal-hal gaib gitu. Kemudian baru kita tahu bahwa lemari itu bukan hanya apa yang ada dalam lemari itu bukan hanya imajinasi si Alip, tapi ada sesuatu di dalamnya gitu. Sampai akhirnya kemudian dipindah ke gudang. Dipindah ke gudang, terus
ada scene dimana Alif itu nyusul lagi kan, nyusul Mari. Iya gitu. Nah disitulah kayaknya klimaks dari masalahnya makin gede, ya kan. Terus yang si Asya disuruh manggil si Ustadz ini. Iya. Ustadz siapa lagi namanya? Kayak kita harus tahu nih namanya nih. Enggak, yang pertama kan Kodrat dulu tuh. Iya ya. Iya, Kodrat dimintai Kodrat tolong. dulu yang si Ustadz Fajar Jafar atau Jafar itu kan lagi pergi. Yang ada si Kodrat, tapi sempat nolak dia karena dia merasa udah bukan. Iya, udah bukan Ustadz lagi. Iya. Kemudian kita tahu kan setelah dia menolong si Alif, baru dia sadar dengan yang ketemu scene yang tiba-tiba ada Aswala dalam bentuk anjing itu yang ngagetin dia. Baru dia sadar bahwa keluarga ini nih bukan menghadapi iblis atau setan atau penyihir yang biasa aja, tapi Aswala, yaitu musuh bebuyutannya dia yang mengambil anaknya itu. Iya. Gitu. Makanya kan terus dia sempat mamanya Alif ini sempat ngomong, saya bisa bayar kamu. Nah di sini sebenarnya saya sedikit bertanya-tanya itu waktu nonton itu, tapi ternyata terbayarkan di cerita belakangnya. Iya. Sebenarnya dari awal tuh gue udah menyadari kalau kesamaan nama antara Alif adiknya Asya sama Alif anaknya si Kodrat ini akan jadi penentu yang membuat perubahan dalam pikiran Kodrat gitu. Karena kan efek sentimen nama. Kalau lo inget itu sama kayak di film Batman vs Superman ketika ternyata ibunya namanya sama-sama Martha gitu. Nah itu kayak gitu. Gua ngelihat salah satu yang bikin Kodrat itu mau kembali lagi jadi ustadz meruqyah dan menyelesaikan masalah orang-orang secara khusus dalam hal ini keluarganya Asya gitu. Yaitu karena faktor Alif itu tadi. Nama Alif itu ya. Dan memang Aswala juga pakai bener-bener, kalau dilihat secara keseluruhan ya, Aswala tuh make bener gitu si Alif sebagai anaknya untuk nyerang si Kodrat ini gitu. Iya, jadi menarik banget sih itu. Main di perasaannya Kodrat. Betul. Karena kan Aswala mungkin bisa aja bilang, oh gue udah berhasil ngambil anak lu. Iya. Nah ini ada Alif lagi nih. Iya. Lu bisa nggak gitu. Bener sih. Kalau yang pertama itu diserang sentimennya sebagai seorang ustadz gitu, yang kedua ini kayaknya dia Alif yang kedua, Alif adanya Asya ini emang diserang untuk memunculkan kembali perasaan worthless itu, perasaan tidak berdaya ya di bawah kuasanya Aswala gitu. Iya benar. Ya tadi sekilas ceritanya kan seperti itu ya. Lalu gitu. adegan yang menurut lu paling berkesan di mananya? Scene apa itu? Kalau gua salah satu adegan paling berkesan itu scene bis. Waktu dia datang dari kota terus kembali ke kampungnya, di bis itu ada anak kecil nangis. Iya. Anak kecil nangis digendong ibunya, nangis jerit-jerit. Si Kodrat ini ngelihat bahwa di situ ada nenek-nenek. Enggak. Awalnya belum lihat. Betul. Waktu turun. Iya. Ibunya merasa bahwa anak ini ngapain nangis gitulah ya, mungkin ya di pikirannya ya. Namanya anak kecil. Setelah Kodrat turun, Kodrat lihat salah satu penyebab nangisnya adalah nenek-nenek, arwah nenek-nenek ya. Kayaknya itu akan jadi pemberitahuan ke kita sebagai penonton gitu. Iya. Pasca mati suri, Kodrat nih punya kemampuan itu gitu. Iya. Punya kemampuan. Biasanya emang kayak gitu sih orang-orang yang habis mengalami suatu hal yang aneh gitu ya, biasanya kemampuan untuk kita tahu lah itu di Indonesia hal-hal kayak gitu jadi urban legend kan. Iya, urban legend, benar. Itu salah satu scene yang menarik. Kalau menurut lu, scene yang menarik buat lu apa? Scene menarik menurut gua ya. Ya sebenarnya ngeri ya. Yang waktu ini Asya yang di bawah imajinasinya ulang tahun. Oh iya, itu kan ngeri banget tuh, gokil tuh. Sampai pakai itu gunting rumput kalau nggak salah ya. Gunting rumput bagi dua kan ya. Dipakai belah nadinya. Aduh, itu ngeri banget. Iya, dan dia didorong sama bapaknya untuk ayo teruskan kalau mau ketemu bapak lagi ya, Pak.
kalau ketemu bapak lagi apa kalau mau mau bersama-sama, nggak mau Betul. kehilangan bapak gitu. betul betul, Iya. betul. Karena kan si Asia ini kita tahu di lewat cerita kita tahu dia punya rasa bersalah karena bapaknya Oh meninggal. iya, dia pernah Dia melakukan merasa bahwa kesalahan itu ya. dia jadi penyebabnya Iya. gitu. Terus adiknya cacat juga kan, Betul, karena betul. itu. Memang sebenarnya kalau soal itu adegan yang lu itu, gue ngelihat adegan itu jadi kuat karena kita tahu sebagai penonton, kita tahu tuh itu adalah imajinasi Asia yang dibuat oleh Aswala tadi. Iya. Tapi di dalam film Asia itu tidak tahu bahwa itu adalah imajinasinya gitu. Jadi Iya. apapun yang dilakukan bapaknya itu terasa creepy gitu, terasa Iya, waktu- serem, iya, senyum-senyumnya Iya. gitu. Benar. Kalau kita nggak tahu konteks bahwa itu adalah imajinasi, kayaknya itu nggak akan jadi serem gitu. Iya, benar. Tapi karena kita tahu itu imajinasi dan imajinasi yang mau dipakai untuk bikin Asia mati Iya. gitu, itu senyum bapaknya aja ngeri banget gitu kerasa. Jadi seolah-olah nggak ada penolakan dari dirinya bahwa itu hanya imajinasi gitu betul, kan ya. betul. Jadi betul, dia betul. mengalir gitu aja mengikuti betul. imajinasi. Kalau menurut gue salah satu adegan yang menarik, sebenarnya cenderung pintar sih menurut gue, adalah penggunaan elemen pintu. Penggunaan elemen pintu atau misalnya kayak lemari, dalam hal ini lemari. Iya. Kenapa dari awal kita kan mungkin berpikir sebagai penonton gitu, ih ngapain sih Alip ngobrol-ngobrol di lemari? Iya. Ngapain sih Alip ngobrol-ngobrol di lemari, ngobrol sama siapa? Baru kemudian kita tahu bahwa bahwa setan yang dikirim Jafar untuk masuk ke dalam Alip itu karena sarang pemujaan Jafar juga ada di dalam lemari. Oh iya, benar. Iya kan? Ada korelasi ke situ ya. Betul, Iya, korelasinya gitu. Jadi kayak dia diguna-guna dari dalam lemari yang lu tahu kan tempatnya Jafar tuh yang terowongan-terowongan, Iya, terus iya, tahu iya. dia bikin pemujaan di situ. Dia Itu- punya ruang khusus. Itu berkaitan sama Iya. itunya Alif. Itunya Alif. Gua merasa itu sih pintar gitu. Iya. Pemakaiannya pintar dan kita sebagai penonton juga tahu, oh, jadi lemari ini fungsinya ini gitu. Iya. Tapi gue sempat ini sih, apa namanya, sempat berpikir, wah ini beda banget nih film karena dia mengangkat konsep-konsep yang kayak gitu. Kayak pemujaan itu kan di film-film sebelumnya kan nggak ada tuh persekutuan Iya, aliran sesat lah seperti gitulah ya. Mm-mm. Nah itu kan di film-film yang horor biasanya kan kita paling hanya ada korban balas dendam apa gitu Iya, gitu. iya, iya. Tapi konsep kayak gitu baru diangkat kemarin tuh. Iya. Sempat. Dan ini mungkin karena gua jarang nonton film Indonesia ya. Iya. Ini salah satu film Indonesia yang pengusiran setan dengan cara yang dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya, secara umum Yaitu lah ruqyah. kita udah tahu secara umum Iya. lah ya. Itu kalau orang barat kan dia, kalau lu pernah nonton tuh ada film judulnya Konstantin, dia tuh Iya. pembasmi Hampir setan. mirip sih. Yang Nah, di awal-awal itu kan ada tuh yang gue malah ingetnya Scary Movie. Yang ada gadis kesurupan, Iya, yang iya, pendetanya bawa salib betul. itu ya itu. Yang Konstantin pokoknya Konstantin, kalau orang barat kan punya Konstantin. Nah, kita tuh kayak disuguhin bahwa kita tuh punya kodrat. Nah, Karena judul filmnya kan udah jelas kodrat. iya. Sama kayak Konstantin, judul filmnya Konstantin. Orang mau kita fokus sama perjalanan kisah si kodrat dengan pengalaman-pengalaman rohnya. Apalagi kita tahu kemudian kan kodrat ini nih, dia punya karomah, punya Iya. karunia Iya, untuk karunia. ngusir-ngusir setan itu gitu. Iya, Kalau menurut lu, bagaimana pendapat lu soal bagian actionnya? bagian action, ya yang seperti gue bilang di awal tadi sih itu apa? Gue seneng karena ada nilai keindahan di situ ditampilkan. Jadi actionnya itu Artistik. ya artistik. Jadi dia bener-bener koreografinya itu ditata Ya. bagus gitu. Jadi Ah. nggak hanya sekedar gelut gedebak-gedebuk gitu Iya, maksudnya. iya. Tapi ada seni bela diri yang ditampilkan gitu. Iya. Kisah actionnya kodrat itu ngingetin gue sama film tahun 90-an, film horor zaman segitu. Susana. Kita tahu banyak temanya tuh, ya salah satunya film Susana. Kita tahu banyak temanya tuh pengusiran setan, tapi kan dia jarang pakai adegan action di mana tuh tokoh utamanya tuh berantem apa satu lawan satu, Iya. tinju ketemu tinju sama setannya. Itu yang bikin Iya sih. kodrat tuh menarik. Iya. Bener. Biasanya paling sama orang-orang yang rese-rese kan gitu kan ya. Iya. Berantemnya kan biasanya film Indo gitu, tapi ini berantemnya sama setan. Iya betul. Karena kan
sebenarnya kalau yang ditonjolkan hanya ruqyahnya aja, kan film-film hantu yang lain juga biasanya ruqyah juga, baca-baca ayat-ayat Quran yang ayat, sama iya. juga pasti sama kan gitu. Iya. Ayatnya pasti sama gitu. Cuma Tapi untuk doa-doanya emang itu doa-doa ruginya sih kemarin gua Betul, sempat nanya betul, teman betul. gua yang Betul. ini. betul. Dan hebatnya emang Kodrat ini ngasih elemen action itu. Elemen action itu yang bikin dia tuh tidak hanya meruqyah dengan apa istilahnya? Dengan kuasa dari yang maha kuasa gitu. Tapi dia juga punya tinju Iya. untuk ini gitu, kayak iya gue merasa kayak elemen pelengkapnya lah. Iya benar-benar. Nggak hanya baca doa doang gitu, tapi Iya. dia juga bisa musir secara fisik Ya, gitu lah. diperlengkapi lah ya. Tuh. Ya benar sih. Nah, kalau menurut lo nih, Hmm. apa yang kurang dari film Kodrat itu? Kalau menurut gua sih itu kayak penjelasan tentang waktu ya, waktu yang dia pakai. Sebenarnya itu waktu zaman masa-masa kapan gitu loh. Soalnya kan di awal itu dari segi apa bangunan-bangunannya, terus dari apa penjaranya sama bis-bisnya itu kan sampai kampung-kampungnya itu konsep jadul. Tapi di akhir cerita itu kok ada motor keren gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu Lu lagi. sempet nggak itu? Iya benar-benar. Iya kan? Nah. Itu jadi penjelasan mengenai masa yang dia pakai itu menurut gua masih agak ini sih. Dan lu merasa penonton perlu informasi itu. Ini Iya. tahun 80-an kah, 90-an kah? Ya gitu mungkin kalau secara orang menikmati dengan alur ceritanya nggak masalah dengan itu ya. Iya, Cuman kalau menurut gua kayaknya perlu lah diperjelas gitu masa-masanya itu. Iya betul. Kapan. Betul. Kalau dari gua nih, menurut gua yang agak kurang tuh. Tapi ini yang pertama nih kurang yang sangat bisa dimaklumi. Gimana? Kayak tuh? misalnya kurang di CGI-nya gitu, kayak anjingnya masih kerasa kasar Oh iya, sekali. benar-benar. Tapi itu tidak mempengaruhi ini ya. Maksudnya itu kurang memang, tapi itu tidak mempengaruhi cerita secara keseluruhan. Masih sangat oke gitu. Setidaknya nggak sama seperti naga-naga di film itulah ya. Jauh lebih baik dong, jauh lebih baik. Naga-naga di Indosiar yang sekarang sudah tidak ada lagi di TV-TV Anda yang gendut. Tapi di TV LED. nah gitu. Oke. Ya Terus kritikan yang berikutnya tuh, gue ngerasa kalau di Kodrat nih, kalau di beberapa bagian ya kalau diperhatiin ya, Iya. masih kerasa latarnya tuh mentah. Latarnya mentah seperti kayak jagung tuh. Jagung kan mati-mati. Heeh. Tapi jagung yang mati itu jagung-jagung tua. Iya sih, bener. Itu kan kalau orang yang mengerti dunia pertanian tuh, ini mah bukannya kemarau atau terkutuk atau apa. Ini mah udah mau musim panen Iya, jagung-jagung itu. bener. Satu itu. Yang kedua pesantrennya, coy. Heeh. Kalau lu perhatiin baik-baik pesantrennya tuh. Pesantrennya tuh bener-bener kerasa baru dibangun, baru digali, batanya masih bener-bener. merah-merah. Maksudnya Tanah-tanahnya, sumurnya kayak masih baru dibikin Iya. gitu. Tapi bukannya di akhir dia sempat bilang emang dia ngambil apa hasil mereka ruqyah terus buat bangun pesantren itu ya? Ya kita tahu, tapi itu kan pesantrennya masih jelek Iya sih, gitu. Dan tapi- dia datang, Tapi emang ketara banget sih emang Iya, kerata banget. bangunan baru gitu. iya ketara. Jadi kalau lu perhatiin nih, itu kayak bener-bener kayak set baru dibangun. Mungkin set itu tuh bisa disiasati kalau seandainya tone gambarnya Kodrat tuh nggak kayak gitu. Tapi ya itulah, itu hal yang minor. Nah, kalau yang kritikan gue paling parah nih sebenarnya adalah Kodrat itu masih ada unsur sedikit Nah, logika bodoh sinetron. Nah, contohnya gampang. Waktu dia adegan terakhir di gudang, Alip kan udah dikubur sama mama yang kerasukan, lalu mamanya yang dikuasai Aswala itu bertarung sama Kodrat. Lalu ketika berhasil di ruqyah, yang mana itu adegan itu keren kan, yang mereka jungkir balik slow mo gitu kan. Nah, jungkir balik slow mo gitu. Nah, terus adegan logika bodoh sinetronnya itu muncul di situ. Nah, logika bodohnya itu muncul ketika waktu si emaknya mau ngegali, waktu si Kodrat mau ngegali tanah di mana Alip dikubur itu, emaknya kan dengan lemes-lemes mau ikut gali juga. Iya kan? Iya benar. Nah, yang bodohnya adalah Lebih bukannya dibantu sama si Asia juga membantu gali, malah si Asia nahan mamanya gitu. Kalau menurut gue ya, lu gali itu bertiga.
keluar Biar itu cepet anak ya, biar cepet cepet. gitu. Kenapa Nggak. lagi maknya dipeluk tangis-tangisan gitu. Gue merasa kayak aduh nggak masuk nih. Udah pasti anak lu mati gara-gara lu. Bukan gara-gara Kelamaan siapa-siapa. kependem. Gitu. Nah, terus yang kurang lagi menurut gua tuh endingnya. Hmm. Endingnya menurut gua adegan Kodrat naik motor keren, Iya. pakai kacamata, Ah. terus dia bawa ke pemandangan-pemandangan itu menurut gua itu adegan yang nggak perlu ya. Iya. Kita tahu film itu pasti akan berlanjut kan. Iya. Kita tahu Karena kan film ada kode-kode di situ. Ya. Ada yang dia ucapkan sebenarnya. Betul, Tapi betul, nggak betul. perlu kita sebut lah ya. Nggak perlu. Dan masih ada satu misteri yang belum terbuka juga, istrinya kan. Iya, iya benar. Itu yang harus mungkin akan diungkap di film-film berikutnya gitu. Mungkin ya. Tapi menurut gua adegan Kodrat keren-kerenan yang di belakang itu nggak perlu sih, menurut gua terlalu lebay. Apa ya? Ya, Mungkin untuk menggambarkan bahwa ini dia perjalanan ke tempat lain, ngusir atau merukiah orang-orang di tempat lain, mungkin itu kali maksudnya gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau untuk itu, kalau demi sesuatu yang apa ya, kalau di pikiran gua gitu biar artistik, justru itu nggak perlu sih. iya. Udah lebih- berhenti aja ketika dia senyum sama keluarganya Iya. si Alip Hmm. dan Alipnya berdiri tuh, ya udah selesai di situ aja gitu. Mungkin malah menurut gua kalau lebih natural lagi ketika Kodrat pamitan sama kiainya, terus keluarganya Alif datang bilang makasih, udah terus diterima, Kodrat pergi pelan-pelan jalan kaki gitu lebih enak kali ya. Atau mungkin biar lebih atau mungkin biar lebih Indonesia banget, ketika Kodrat salaman sama Alip dan lain sebagainya, Ya. Kodrat dikasih amplop. Terima kasih Pak Ustadz. Oh enggak gitu, enggak tapi tabungan ini. Enggak. Gitu. Nah, itu mah pikiran lu. Ya gitu. Tapi dengan berbagai apa yang kita soroti tadi ya, mungkin ada kekurangan di sana sini atau Iya, iya, iya. ya atau mungkin banyak yang kita bahas. Tapi secara nggak langsung gue mau bilang kalau ini emang film bagus sih. Film seru. Ini seru sih buat ditonton. Ya. Seru. Karena yang pertama dia beda dari horor-horor Indonesia yang lain. Betul. Terus kedua dia berani mengangkat konsep-konsep yang beda gitu Betul, kan. betul. Terus Ide-ide cerita iya, yang baru. ide-ide cerita yang baru. Terus apa namanya? Lalu secara videografi atau pemilihan lokasi gitu juga asik Oke sih, ya. enak ya. Ya gue juga setuju sih kalau lu ngabisin duit lu puluhan ribu untuk nonton Kodrat Iya. gitu, itu worth it sih. Iya. Itu film yang menghibur. Jadi mungkin yang belum nonton nih perlu nonton ya. Yang belum nonton Kodrat, lalu ingat kodratmu sebagai makhluk Allah. Tapi nggak tahu nih masih tayang nggak nih setelah Masih video sih ini. harusnya masih. Kalau ini masih sih. Iya. Kalau rating dari lu gimana? Ya mungkin kalau 1 sampai 10 ya, 1 sampai 1 sampai 2.000 dong. banyak kan bro. Gue capek bro. Lawang aja 1.000. Ya udah. Ada setannya Oke. lagi. Oke ya, kalau menurut gue sih dari 1 sampai 10 mungkin 9 lah. 9. Karena ada beberapa poin yang emang Oke ya. sebenarnya nggak penting gitu. Oke. Hmm. Kalau ngambil indikatornya berbeda gitu 1 sampai 5, gue berani ngasih film ini tuh 3,5, 3,8 gitu. Iya, iya, benar. Karena menurut gue kalau yang gue sebut sebagai kekurangan tadi, menurut gue ya penting sih gitu. Iya, iya. Tapi ini kan kembali ya, ini bukan bilang bahwa ini film yang jelek, ini soal Iya. selera aja. Justru gitu. bagus, gue mau bilang Ini filmnya soal bagus selera. ya. Ya emang kalau untuk dikasih rating karena ada beberapa koreksi dari kita tadi ya mungkin Iya, iya. itu ratingnya. Cuman film ini bagus, gue suka. Kira-kira kalau ada film sequelnya, lanjutannya, lu mau nonton nggak? Ya kalau apa namanya pas nggak sibuk sih nonton pasti. Yes, nggak sibuk. Kalau gua sih Mungkin sama lu kali, biar langsung kita enggak. bahas. Lu aja. kalau nonton bioskop ngorok males. Enak aja lu. Ya oke. Jadi mungkin ini menurut gua konten pertama gua bahas soal film. Iya, ya. konten kita. Karena emang Bahas biasanya film itu kan mereka bahas secara visual doang ya. Iya, Tapi iya. kita ada Ceritanya, percakapan. spoilernya. Oke ya, mungkin ini konten pertama, mungkin nanti saya ajak lu buat bahas-bahas Boleh, film-film boleh, selanjutnya ya. Ya apa ya, opini-opini bodoh gua semoga berguna lah ya. Ya setidaknya apa namanya, kita bisa saling bertukar pengalaman Oke, tentang apa yang kita dapat setelah nonton sebuah film Oke, yang oke. sama gitu. Jadi gitu ya bro, thank you ya. Oke, thank you. Oke.
Sampai ketemu di pembahasan film yang berikutnya. Oke guys, jadi sekian pembahasan kita yang sebenarnya nggak begitu penting-penting banget, tapi gua rasa penting juga untuk kalian ketahui ya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, bro? Ada. Ya. Jangan sampai kesurupan karena di dunia nyata tidak ada orang sesakti Kodrat. Lu jadi kodrat. Gua mukuli bisa. Ngusir setan nggak bisa gua. Gue bisa bisikin, ayo teruskan potong. Nah. Oke, Ya dah. sampai ketemu Ya, lagi. Sampai ketemu lagi. Bye. Ose. Dah. Udah, coba lu cek dah. Kodrat itu aduh, kayak perlu di-cut dulu deh. Betul, kalau udah pelosok tuh sumur tuh jadi elemen lu ya. Nggak apa-apa. Gitu. Oh ya, yang Iya, yang anak dia gadis dipasung, itu ya? yang Anak gadis dipasung. Yang dia jedotin kepala teman itu dari teman dari aduh gua lupa lagi siapa namanya. Bangsat siapa namanya? Ya udah itulah. Udah ini potong nanti nih. Iya. Kalau kita kan tahu di film 80 90-an kan banyak tuh yang temanya horor-horor, Susana. Terus itu yang lo tahu yang Legend